wabarakatuh. Saya Deli Ilmana dengan nomor NIM 19209241052, Prodi Pendidikan Seni Tari 2019. Hai teman-teman, saya akan memberikan salah satu tutorial make up tari daerah tempat tinggal saya, yaitu Banyuwangi, khususnya tari gandrung. Tak hanya itu, saya juga akan memberikan tutorial bagaimana cara mengenakan sewe ataupun jarik tari gandrung Banyuwangi. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi banyak orang. Selamat mengapresiasi. Hai teman-teman, untuk pertama-tama kita harus bersihkan muka ya, cuci muka terlebih dahulu. Ini muka aku sudah bersih. Oke, untuk selanjutnya aku langsung menggunakan alis ya teman-teman. Pensil alisnya bisa menggunakan apapun, terserah, yang penting pensil alis. Biasanya sih aku pakai Viva, tapi karena ini Viva aku cari nggak ada, jadi aku pakainya yang Funboy ya teman-teman. Untuk semuanya apapun jenisnya, mereknya itu boleh. Yang terpenting adalah hasilnya. Oke. Nah, ini aku mulai membingkai atau membuat sisi tepi alisnya. Alisnya aku sesuaikan dengan alis aku, nggak sesuai banget. Cuman inginnya sih agak naik ya, tapi nggak tahu ini hasilnya seperti apa. Yang terpenting tuh tajam karena ini make up tari. Ya, yang terpenting sesuai kita lah intinya. Oke. Kita bikin bingkainya dulu, garis tepinya dulu, baru nanti kita isi bagian dalamnya. Maaf ya, untuk yang sebelah kiri ini agak kurang rapi, karena nanti kalau untuk merapikan bisa menggunakan concealer ataupun foundation. Nah, ini aku mulai mengisi ya teman-teman, mengisi bagian dalamnya. Diarsir aja, arsirnya itu terserah, yang penting jangan ragu kalau untuk mengarsirnya. Oke, lalu ini aku pakaiin foundation ya, nggak pakai concealer karena nggak mau ribet, karena ini hanya make up tari, jadi aku menggunakannya langsung pakai foundation. Oke, ini aku mulai membingkai si alis. Aku rata-ratain gitu untuk alis yang nggak rata, karena tadi terlebih menggambarnya, jadi aku ratain dengan menggunakan foundation. Nah, ini namanya keajaiban dunia, karena tiba-tiba jadi ya teman-teman. Aku cepetin karena yang satu udah tahu gimana cara bikinnya. Nah, untuk selanjutnya aku menggunakan primer. Maaf ya teman-teman, untuk pertama sih sebenarnya menggunakan primer, cuman karena tadi saya lupa, jadi primernya dipakai ya ini. Maaf ya teman-teman. Kalau sudah, ini aku menggunakan foundation. Menggunakannya di tap-tap ya teman-teman, di tap-tap, diratain ke seluruh muka, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, lanjut. Selanjutnya aku menggunakan concealer. Concealernya aku pakai di hidung, di bawah area mata, lalu di tap-tap, makanya di tap-tap teman-teman. Nah, setelah itu aku menggunakan kontur. Supaya apa teman-teman? Supaya tirus ya, sebenarnya nggak tirus-tirus amat sih ya. Ya pengennya itu terlihat tirus, namanya juga wanita teman-teman. Oke. Lalu habis itu kita pakai di bagian dagu dan bagian jidat atas ya. Ini di bagian hidung kita shading hidung, namanya ini kontur hidung. Supaya apa? Supaya terlihat mancung, karena hidung saya melesek ya teman-teman. Oke. Habis itu lanjut kita pakai shading. Ini namanya shading ya. Ini setnya bedak padat yang paling putih. Biasanya nomor 1 teman-teman, paling putih sendiri. Oke, lanjut pakai bedak tabur. Bedak taburnya merata ke seluruh muka ya. Lalu jangan lupa di brush. Brushnya ini sambil pakai bedak padat ya teman-teman. Cuman aku lupa nggak pakai, jadi nggak apa-apa.
Lanjut pakai eyeshadow. Ini namanya eyeshadow base ya. Untuk awalnya sebenarnya bukan eyeshadow base, cuman untuk ngebase ini bawah alis. Untuk selanjutnya menggunakan eyeshadow. Eyeshadownya ini yang pertama adalah merah, warna merah ya teman-teman. Oke. Diratain semua ke kelopak mata, terutama yang agak ke atas itu. Ini di blend, ngeblendnya dikit-dikit ya teman-teman, supaya ngeblendnya itu enggak ngeblok, jadi terlihat samar-samar gitu bagian pinggir-pinggirnya. Oke, selanjutnya menggunakan cut crease ya teman-teman. Cut crease-nya berfungsi untuk menempelkan eyeshadow yang berwarna gold atau emas ya teman-teman, karena guna untuk eyeshadow itu melekat dengan baik. Oke, setelah jadi ini aku gunakan eyeshadow yang warnanya emas, karena emasnya ini terlalu orange, jadi aku campur dengan warna kuning, jadi biar terlihat lebih gold seperti itu. Oke, setelah jadi kita baur-baur bagian tepinya, lalu kita gunakan eyeshadow warna hitam di bagian sudut mata. Dan penggunaan atau pengaplikasiannya sangat pelan-pelan sekali teman-teman, karena warna hitam itu rawan sekali kecelakaan. Bukan kecelakaan lalu lintas teman-teman, melainkan kecelakaan dalam menggunakan eyeshadow, karena memang sangat-sangat dibutuhkan kesabaran untuk mengeblend warna hitam. Nah, selanjutnya ini ada keajaiban dunia yang tiba-tiba celing, tara, langsung jadi di bagian sebelah mata, sudah lengkap dengan eyeshadow-nya. Oke, selanjutnya menggunakan eyeliner pensil atau eyeliner bawah ya. Eyeliner bawah itu kalau orang Jawa menamainya celak ya teman-teman. Setelah dipakein celak atau eyeliner bawah, menggunakan eyeshadow hitam untuk pengeblendannya ya teman-teman. Di blend ini menggunakan eyeshadow hitam supaya membaur dan nggak terlihat ngeblok teman-teman. Habis itu dibaur lagi dengan eyeshadow berwarna merah supaya tajamnya itu terlihat, nggak ngeblok gitu ya teman-teman. Oke, kita tap-tap pelan-pelan, sekali halus pelan-pelan dengan menggunakan perasaan yang penuh dengan kedamaian seperti itu. Aduh, kenapa banyak bicara? Oke, lanjut. Terus tap-tapnya pelan-pelan, kayak ini ya, kayak Tuan Putri gitu kalau ngetap. Harus pelan-pelan, sabar, dirasain. Harus dengan perasaan yang tenang, nggak boleh keburu-buru, takutnya nanti kena kemana-mana seperti itu. Kita tunggu ini sampai benar-benar terlihat sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita menggunakan, saya. Oke, bulu mata Tara. Sudah jadi kan teman-teman? Ini namanya keajaiban dunia. Yang keberapa kali ini tadi ya? Oke, lanjut pakai blush on ya teman-teman. Blush onnya pakainya di bagian bawah tulang pipi. Di bagian bawahnya ya, agak ke atas ini, lurus pokoknya. Nih di atasnya kontur yang udah kita buat tadi. Bukan kita ya, melainkan saya sendiri, saya seorang ini. Oke, kita brush dengan sangat perlahan. Ini saya bilang perlahan tapi di situ cepat. Oke, kita kasih belek artis, namanya belek artis ya teman-teman. Ini namanya belek artis gitu. Ya sebenarnya bukan belek artis ya, biar terlihat lebih menawan. Jadi kita gunain ini eyeshadow putih atau celak putih juga bisa, berhubung celaknya habis, pakai eyeshadow putih juga bisa. Oke, lanjut pakai highlighter teman-teman, biar terlihat glowing atau glossy ya. Oke, kita aplikasikannya di bagian
bagian pipi atau bagian sudut-sudut tulang pipi ini, dagu, hidung, dan bagian ini atas bibir teman-teman. Lalu menggunakan lipstik. Jangan lupa lipstik ini bagian yang terpenting teman-teman. Nih aku kasih glossy biar terlihat seperti memakan darah ayam. Enggak ding. Oke, tara, jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, seperti itu. Lanjut tutorial memakai jari gandrung Banyuwangi. Hai teman-teman. Deli ingin memberikan tutorial bagaimana cara mengenakan jari tari gandrung Banyuwangi. Untuk yang pertama, kita harus ada jarik. Oke. Untuk yang kedua ada sampur. Sampur ini adalah properti sebenarnya, bukan bahan yang harus ada, cuman melainkan itu tuh properti. Tapi berhubung agar terlihat menarik, jadi aku membawa sampur ini atau jarik ini, selendang ini untuk kubawa. Lanjut, setagen atau namanya centing kalau di sini. Nah, gunanya untuk nanti melilit, dibuat dililit di bagian badan agar terlihat langsing atau lebih kecil atau lebih siset gitu ya. Apa ya itu namanya, seperti itu. Oke, lanjut, kita gunakan jariknya atau seweknya. Ini menghadapnya karena ciri khas batik Banyuwangi itu dengan gajah olengnya. Gajah oleng itu seperti tanda seru, seperti tanda tanya. Oke, seperti itu. Kita tali di bagian pinggang. Setelah itu kita tarik ke atas, sisi atas. Kita rapikan seperti itu. Kita rapikan sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti itu. Kita putar, lilit. Nah, jadi kan seperti itu. Kita rapikan menggunakan tangan. Oke, kita rapikan sesuai. Nah, seperti itu. Lalu kita tekuk ke dalam sisi bagian sampingnya. Nah, ini seharusnya menggunakan tali ya teman-teman, karena berhubung Deli lupa nggak bawa tali atau nggak nyari tali, jadi Deli langsung aja pakai stagen ya. Sebenarnya nggak apa-apa nggak pakai tali, tapi kalau ragu atau takut rawan jatuh atau copot, lebih baik menggunakan tali ya teman-teman. Nah, seperti ini kita pasang stagennya atau centingnya. Maaf kalau enggak rapi atau kurang rapi atau enggak sejajar, karena memang seharusnya kalau memakai seperti ini tuh berdua atau ada yang mengenakan. Cuman karena kita penari biasanya dituntut untuk mengenakan sendiri, jadi ya bisa nggak bisa ya harus bisa sendiri mengenakannya. Nah, seperti itu. Nah, ini trik atau cara agar enggak gimana ya, misal takut terjatuh, jadi ini bisa menggunakan cara seperti ini. Jariknya dikeluarkan dari stagennya biar ada kaitannya untuk agar gimana ya, biar tidak terjatuh lah, intinya biar tidak merosot gitu ya. Nah, penggunaannya itu sampai bagian atas atau menutupi dada, karena memang baju gandrung atau pakaian gandrung itu seperti kayak kemben gitu, kemben, karena penggunaannya itu sampai bagian dada gitu pokoknya teman-teman. Nah, ini tinggal kita kasih jarum bagian belakangnya seperti itu. Maaf ya teman-teman kalau kurang rapi hasilnya, karena memang ya keterbatasan.
dan juga bajunya nggak memenuhi, jadi ya hanya memberikan tutorial menggunakan jariknya saja. Nah seperti ini. Nah untuk bagian belakang nanti yang kurang rapi akan ada, sebenarnya kan ada bajunya, nanti bakalan di bagian belakang itu tertutup oleh ebok, namanya itu ebok bagian penutup samping depan belakang itu ada eboknya. Nah seperti itu. Nah ini cara, nah seperti itu. Nah peragaannya oke. Seperti itu ya peragaannya teman-teman, namanya sagah kanan. Terima kasih untuk semua yang sudah mengapresiasi. Tetap semangat dan jaga kesehatan.